Selamat hari Minggu, Sitrifli dan Biak. Apa kabarnya? Saya berdoa dan saya percaya eh, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih buat Pastor Arif dan Mevi dan tim penggembalaan di Biak yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk membagikan isi hati Tuhan buat jemaat di Biak. Nah, hari ini tema yang diberikan pada saya adalah relevan. Berbicara mengenai relevan, ada hal yang penting untuk kita bisa tanyakan pada diri sendiri. Seperti begini, apakah kehidupan kita menarik dan memberi jawaban bagi orang lain? Apakah hidup kita berdampak? Apakah hidup kita bisa dimengerti oleh orang lain? Ini jadi pertanyaan yang mahal sebenarnya untuk bisa kita jawab. Karena setelah kita pikirkan jawabannya, ternyata nggak sesederhana yang kita kira. Karena hal ini menjadi dasar pertimbangan oleh orang-orang, apakah hidup kita itu menarik untuk diikuti apa enggak. Saya percaya begini, hidup kita haruslah menjadi jembatan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk mengenal Kristus, menolong orang untuk berpindah dari satu tempat atau keadaan ke tempat atau keadaan yang lebih baik. Oke. Nah, saya percaya gini, nggak ada hidup yang lebih baik daripada hidup yang ada dalam rencana Tuhan dan mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita dalam setiap hari. Nah, the question is, pertanyaannya adalah, are we relevant? Apakah kehidupan kita nyambung dengan sekeliling kita? Karena banyak sekali yang saya temukan orang Kristen bukan menjadi bagian dari solusi, malah menjadi bagian besar malah dari problem hidup mereka, dan hidup mereka nggak jadi jawaban. Bukannya jadi jawaban, malah menjadi pertanyaan. Bahkan dengan alasan rohani, jawaban-jawaban klise mereka bahkan sama sekali nggak membantu seseorang untuk mau ikut Kristus. Malah bikin orang jadi bete sebaliknya. Saya mau ajak kita semua baca 1 Petrus 2 ayat 9-10. Berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, kita dikeluarkan Tuhan dari gelap untuk hidup dalam terangnya yang ajaib. Nah, pertanyaan gini, gimana menjadi jembatan untuk mereka yang hidupnya masih di gelap, area gelap? Dalam gelap, kita nggak bisa lihat jauh. Kita nggak bisa berbuat banyak. Sementara dalam terang, kita bisa melihat dengan jelas. Dalam terang kita tidak mudah tersandung. Dalam terang jarak pandang kita lebih jauh. Nah, kita diselamatkan, dipilih, diberkati supaya jadi jembatan, supaya bisa bawa orang-orang yang hidupnya masih dalam kegelapan kepada terang. Nah, hal ini bisa terjadi bukan karena perbuatan kita atau karena sekelompok aturan atau hukum yang harus kita taati. Tapi satu-satunya yang memampukan kita untuk berpindah dari gelap ke terang adalah seorang pribadi yang bernama kebenaran, yaitu Kristus. Ya. Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, pada saat kita ketemu pribadi yang namanya kebenaran itu adalah seorang yang pribadi, by the way. Tadi saya sudah jelaskan. Kita jadi dimampukan untuk melakukan kebenaran. Kita dibenarkan karena percaya dan menerima seorang pribadi. Roh Kudus menolong kita untuk menerima kebenaran itu. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan seorang pun memegahkan diri. Tanpa pekerjaan dan anugerah Roh Kudus, kita nggak bakal mampu.
Jadi yang bisa menolong kita untuk mengerti dan menerima kebenaran adalah perbuatan Roh Kudus. Itu hal yang tidak bisa dipaksakan. Tugas kita hanya memperkenalkan kebenaran, memfasilitasi orang bertemu dengan sang kebenaran. Tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima kebenaran. Our job simply to make it available, not acceptable. Kita perlu jadi representatif kebenaran, memfasilitasi kebenaran. Itu aja. Nah, banyak orang nggak begitu tertarik dengan kekristenan karena kita mempertontonkan kekristenan yang penuh dengan peraturan. Nah, sebelum mereka tahu kebenaran itu sendiri, ya kan? Nah, terang berbicara mengenai kehidupan yang lebih baik. Karena dalam gelap, tadi saya sudah bilang, kita nggak bisa lihat secara jauh dan kita gampang tersesat dalam gelap. Kekristenan seperti apa sih sebenarnya yang kita mau tampilkan? Sehingga orang lain itu yang melihat hidup kita tertarik untuk menuju ke tempat yang kita sudah ada, ke tempat yang lebih baik. Tentunya selain tujuan yang menarik, perjalanan menuju ke sana perlu dijelaskan, perlu diperjelas. Untuk bangun jembatan, akan ada proses perpindahan dari seseorang berada di saat ini menuju ke tempat di mana Tuhan mau orang itu ada kemudian. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, sekarang apakah kita sudah bersyukur dengan pribadi yang bernama Yesus itu? Yang sudah datang dalam hidup kita. Supaya kita, nah gini, tugas kita adalah memperkenalkan kebenaran itu kan kepada lingkungan kita, dimanapun kita ditempatkan. Apakah kehidupan kekristenan kita itu sedemikian menarik, sedemikian rupa sehingga membuat orang itu tertarik menjadi kayak kita gitu. Nah, akan sangat ironis kalau kita ingin memperkenalkan hidup yang kita jalani, tapi kemudian orang yang kita mau kenalkan hidup itu jadi nggak tertarik. Atau bahkan sebaliknya mereka bahkan membenci, they despise. Nah, apakah memperkenalkan kita itu sudah memperkenalkan hal itu? Gitu loh. Kekristenan kita gini, harus jadi dampak lebih dari itu. Mau sama satpam, mau sama pembantu saudara, mau sama teman saudara. Kalau sesuatu yang kita tawarkan menarik, orang lain akan tertarik. Jangan sampai orang malah bingung dalam proses menjadi pengikut Kristus yang kita sudah tawarkan. Sehingga karena mereka bingung, mereka jadi nggak tertarik. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Ada tahapan-tahapan agar benih bisa bertumbuh. Ada tahapan supaya kita bisa bergerak dari gelap menuju terang. Tadi soal pertumbuhan dia kayak menanam benih, analoginya. Nah, tanah itu perlu diairi, dibajak, baru ditabur. Kadang diairi sekali lagi, baru dituai. Tahapan agar benih bisa bertumbuh itu lebih jelasnya kayak gini loh. Dari sini gelap, ini terang. Gelap menggambarkan tanah yang masih keras. Dia perlu diairi. Karena kalau tanah masih keras nggak bisa ditanamin. Nah, ya kan? Dia butuh air untuk bikin dia melembekkan itu tanah. Nah, habis diairi, tanah kemudian dibajak. Sudah lembek, baru dibajak. Baru disiapin untuk menabur. Yang keempat, baru ditabur. Benih yang sudah disiapkan, kita tabur. Setelah ditabur, kadang-kadang gini, benih itu perlu diairi lagi. Supaya menjadi makanan benih tersebut. Baru kemudian, benih itu siap untuk dituai. Baru itu, terang itu nyata di situ. Menggambarkan hasil yang udah ada dampaknya. Nah, akan ada selalu orang-orang yang berbeda dan terlibat dalam proses ini. Tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk seseorang bertumbuh. Jadi jangan harapkan satu express result.
Dan mungkin juga untuk setiap orang ada tahapan yang berbeda. Ingat, kita mesti bisa mengidentifikasi tahapan seseorang, apakah mereka siap untuk diairi, dibajak, atau sudah siap untuk ditabur, ya kan? Tapi kita nggak harus menjadi semua orang, jadi orang-orang yang memberikan semua itu dalam tahapan di atas. Tuhan bisa aja mengutus orang lain untuk melanjutkan tahapan-tahapan yang lainnya sehingga orang tersebut siap untuk dituai. Nah, waktu seseorang dalam kondisi belum bisa ditaburi oleh apapun, nggak banyak yang kita bisa lakukan. Kita hanya bisa apa? Mengairi dia. Dengan apa? Dengan kasih. Show interest in his or her life. Ya kan? Dan biasanya orang akan mulai surprise waktu kita ternyata show interest in them. Dengan tulus berikan perhatian, dengan tulus hormati dia. Saya selalu belajar gini, people don't care about your truth until they experience your grace. Ya, tugas kita simply memperkenalkan kebenaran. Yang bikin orang itu percaya bukan tugas saya, bukan tugas saudara. Itu adalah tugas Roh Kudus. Nah, sebelum ditanam, tanah harus diairi, ini baru dibajak. Lebih repot lagi gini, kalau tanah masih keras, kemudian kita taburi. Itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Mau boro-boro buah, benihnya masuk aja enggak. Nah, sekali lagi, waktu sudah ditabur, cuma Allah yang bisa memberikan pertumbuhan. Ada orang yang berbeda-beda yang bakal terlibat di situ. Ada yang menanam, misalnya si A. Ada yang mengairi, mungkin si B. Ada juga yang mungkin tinggal menuai, si C. Jadi nggak usah kecewa kalau kita yang menanam, tapi kita nggak berhasil menuai. Jadi nggak usah ngotot untuk jadi orang yang melakukan semuanya. Nah, di sini kita perlu untuk bisa mengenali apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, dalam real life itu kayak gimana? Oke, saya pertama, mengairi. Oke. What do we need to do dengan orang yang hatinya keras? Bantu kalau orang itu perlu dibantu. Beri perhatian kalau orang itu perlu diperhatikan. The same thing goes to attention and protection. Saya gini loh, care without hidden agenda, give attention out of sincere love, and help without discrimination. Itu yang Tuhan ajarkan di firman Tuhan. Mari kita buka Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Perhatian, siapa sesama? Dengan kata lain gini, dia bilang, dia lagi cari alasan untuk milih. Siapa yang hendak dia kasihi? Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, anak musik nih, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan lagi. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan katanya, "Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Faktanya begini, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi pada zaman itu. Mereka nggak ada interaksi dengan orang Yahudi. Tapi ternyata justru yang menolong orang Yahudi ini adalah orang Samaria ini. Nah, coba pikir. Apabila ini orang Samaria yang berada di posisinya yang posisinya dirampok, sudah pasti dipastiin dia akan mati. Di sini orang Samaria ini nggak perlu bantu orang Yahudi. Tapi tetap dia mengulurkan tangannya. He walked the extra mile. Ambil contoh kisah orang Samaria gini. Dari kisah ini gini ya. Ada beberapa hal yang saya bisa bagikan pada saudara tentang kisah orang Samaria ini. Ada 3 hal yang dilakukan orang Samaria ini. Kalau saudara perhatiin ya. Kalau makanya saya suka baca itu pelan-pelan gitu lah. Nah, yang pertama, dia langsung melakukan pertolongan pertama. Kedua, dia rela mengubah jadwalnya dia, itinerary-nya dia ke tempat pengobatan. Dia bersedia diinterupsi. Yang ketiga, nggak cuman itu, dia titipin uang untuk pengobatan dan bersedia balik kalau uangnya kurang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia menaruh uangnya di posisi yang benar. Tadi saya sudah bilang, we should care without hidden agenda, we should give attention out of sincere love, and we should help without discrimination. Nah, tadi saya sudah bilang, zaman itu orang Samaria nggak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Dia melewati batas kepantasannya budaya hari itu untuk dia bantu. Siapa gerangan sesamaku manusia? Ketika kita merawat, membantu, melindungi tanpa ada agenda terselubung, tanpa pandang agama, tanpa pandang warna kulit, dan lain-lain, status sosial. Nah, kalau mau bantu orang, harus buta sama warna kulit, agama, strata sosial, dan lain-lain. Kita harus menolong siapa saja. Nah, kalau perusahaan lain lagi, dia bantu dengan adanya hidden agenda, ada agenda tertentu. Nah, membantulah dengan motivasi yang paling murni. Betul-betul karena kita peduli dan karena kasih. Kita nggak hanya menolong kalangan sendiri aja. Karena gini, kita memandang manusia seperti Tuhan melihat manusia. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-36 berkata begini. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ada begitu banyak aturan yang menjadi tembok dan menghalangi orang untuk terima keselamatan. Tapi Yesus datang secara radikal dan dia menjembatani, dia jadi jembatan orang-orang yang berdosa. Israel dulu gini, dia nggak bangun jembatan, tapi dia malah bangun tembok sehingga orang bukan Yahudi sulit untuk menerima kebenaran. Mereka eksklusif. Tapi kehidupan Yesus begitu kontroversial ketika ia hidup, sehingga banyak orang ahli Taurat bertanya, mengapa dia bergaul dengan orang berdosa? Di zaman Yesus orang Yahudi kan nggak bergaul sama orang non-Yahudi. Mereka hanya bergaul dengan kalangan sendiri, ya kan? Hanya dengan satu gereja. Di sini kita bisa melihat Yesus melakukan satu yang namanya revolusi budaya. Nah, poin yang kedua, membajak. Ya, saya mau masuk lebih jauh kepada hal yang namanya membajak. Seperti, kita mungkin bingung, seperti apa sih itu membajak? Nah,
Waktu dulu saya mulai melayani di sebuah gereja yang sempat mungkin sampai sekarang mengajarkan budaya isolasi. Bahkan ada sekelompok laki-laki atau perempuan yang mengisolasi diri dalam tembok biara supaya dengan alasan nggak mencemarkan diri dari dunia. Nah, waktu bertobat, saya dulu nggak boleh dengar musik sekuler, nggak boleh bergaul dengan teman di luar teman gereja, hanya bisa nonton film Kristen. Bayangin kalau itu yang terjadi, kita cuma nonton film 2 kali setahun. Paskah sama Natal. Malah ada yang bilang begini, ada yang bilang musik dunia menyesatkan. Hanya dengar musik Kristen aja. Lihat film Kristen aja. Pakai baju Kristen aja. Bergaul dengan orang Kristen aja. Makan di restoran orang Kristen aja. Bayangin. Ya kan? Yohanes 17 ayat 15-19 berkata begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Adalah kebenaran. Dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bangsa Israel tumbuh dengan lingkungan budaya seperti itu, tapi tetap mereka menolak Yesus. Pisah, isolasi is not the answer. Yesus gak pernah memisahkan atau mengisolasikan kita. Isolasi menjauhkan kita dari dunia yang seharusnya kita garami. Peraturan tidak membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena itu kebenaran perlu datang, lalu memerdekakan kita. Yes, benar, kita perlu menjaga diri karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya kan? Jangan sampai malah kita yang dibajak oleh teman-teman kita yang belum mengerti kebenaran. Menyedihkan banget itu. Nah, tapi semuanya tergantung seberapa jauh kita mengenal kebenaran. Seberapa jauh kita terlindungi dari kebenaran yang kita ketahui, yang kita percayai. Ini sebenarnya gini, ada 2 sisi kalau menurut saya ya. Katakan aja gini, saya punya teman yang buruk, yang belum tahu kebenaran. Ini kita bisa nilai apakah kita yang punya pergaulan yang buruk atau dia yang punya pergaulan yang baik. Betul nggak? Sangat tergantung kondisi kita. Seberapa jauh kita lagi-lagi punya hubungan dengan kebenaran. Tapi kita juga perlu mengairi dan membajak lingkungan sekitar kita. Karena itu gini, penting untuk kita bisa mengenali tahapan di lingkungan sekitar kita. Apakah ini masih perlu diairi, atau sudah bisa ditabur, atau masih perlu dibajak. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 28 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku bagaimana aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Hari-hari ini banyak label yang berkeliaran. Najis, orang tidak tahir, gelap. Nah, Petrus adalah orang yang paling ekstrim memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Akhirnya dia sadari sendiri bahwa nggak boleh ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kalau kita ditempatkan di lingkungan yang orang yang tidak kenal Tuhan, jangan khawatir. Gini, airi dulu hati mereka, beri perhatian dan lain-lain. People will give you their ears if you give them your heart. Berlaku untuk orang tua, anak, pertemanan, mau apapun, mau dunia bisnis sekalipun. Nah, untuk membajak, ada sebuah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang punya dampak sangat besar dalam kehidupan. Walaupun banyak dari kita mungkin sangat membatasi aktivitas karena satu dan lain hal, tapi buat orang yang tidak bisa menahan diri, aktivitas ini sering dilakukan berulang kali dalam waktu dekat. Aktivitas kecil itu kita sering lakukan berulang kali dalam sehari-hari, yaitu apa? Makan. Aktivitas ini sangat alkitabiah bahkan. Pentingnya makan dalam Alkitab. Oke, saya mau kasih tahu. Jadi, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan. Tuhan menyampaikan rahasia penyalipan pada saat jamuan makan.
banyak yang terjadi di seputar meja makan. Bisnis deal terbaik selain di tempat golf ada di mana? Meja makan. Budget terbesar dari sebuah pesta pernikahan ada di mana? Di makanan. Banyak keputusan-keputusan penting yang kita buat di meja makan. That's honest truth, betul gak? Ya kan? Makanya gini, ada seseorang di Alkitab yang hidupnya berubah 180 derajat hanya karena makan sama Yesus. Lukas 19 ayat 7-10 berkata begini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya gini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, waktu Yesus makan dengan Sakeus, banyak orang bersungut-sungut. Harusnya Yesus makan di rumah gubernur dong, katanya mereka kan. Atau orang lain, orang terpandang. Nah, pas lagi makan, Sakeus kemudian berdiri dan bilang gini, setengah miliknya diberikan pada orang miskin miliknya itu diberikan kepada orang miskin yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Yesus sama sekali nggak khotbah, dia nggak seminar, dia cuma sedang makan. Nah, kalau kita ngerti prosesnya, kita tidak akan menjadi orang yang picik dan ngotot. Matius 9 ayat 10-13 berkata begini. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Judulnya itu kan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, pada waktu orang Farisi melihat itu, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, bilang gini, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah gitu. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ada 2 perspektif kan di sini kan jadinya kan. Saudara kalau lihat itu ya. Orang Farisi melihatnya sebagai Yesus bergaul dengan orang berdosa. Tapi perspektif saya adalah gini. Yang saya lihat adalah orang berdosa pun pengen makan sama Yesus. Ya gak? Sakeus makan dengan Yesus dan dia mengalami perubahan hati. Yang akhirnya mengarah pada apa? Kehidupan yang berubah. Ada keselamatan di situ. Mungkin orang banyak berkata di tempat kita gini, gereja kita masih banyak yang hidupnya belum benar, dikritik sana, kritik sini. Oke. Menurut saya walau hidup mereka belum benar, tapi setidaknya mereka masih mau datang untuk mencari kebenaran. It's better. Betul gak? Jadi gini, mereka nggak ngotot dengan kebenaran mereka sendiri. Mereka sadar diri. Sekarang gini, kita mau relevan apa enggak sangat tergantung dengan cara pandang kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang di sini bisa datang kalau bukan karena kebenaran kita sendiri. Nggak ada yang bisa selamat dengan kebenaran kita sendiri. Tuduhan dan penghakiman tidak bisa merubah manusia. Bukan karena kita mengasihi tanpa syarat kita lantas setuju dengan perbuatannya ya. Relevan itu bukan berarti kita mengurangi nilai bobot dari firman Tuhan. Atau misalnya kita kompromi dari nilai firman Tuhan. Nggak di situ. Nah, waktu Yesus memberikan respek pada Sakeus, Sakeus berubah. Tanpa harus dikhotbahi atau disindir loh. Nggak ada disindir-sindir. Nah, Wahyu 3 ayat 20 berkata begini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia.
dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, setelah kita mengairi, lalu kita membajak. Habis membajak, jangan berhenti di situ. Maka kita harus mulai menabur. Yang ketiga, poin terakhir saya adalah menabur. Yuk, saya mau ajak kita baca ayat berikut ini, karena ini menunjukkan kapan kita harus nabur. Oke? Nah, Lukas 3, ayat 12-14. Dikatakan begini. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, kapan kita tahu kita bisa sudah saatnya kita menabur? Waktu orang hatinya terbuka dan dia datang dengan pertanyaan, what should I do? Saya mesti ngapain? Sebelum mereka nanya, jangan maksa dan jangan ngotot. Kasih tanda aja. You should think. Saudara mesti berpikir. Nah, kalau orang belum bertobat, jangan paksa orang ikut seminar, jangan paksa orang ikut gereja, apalagi belum pernah. Saudara nggak pernah perhatiin dia, saudara nggak pernah mengasihi dia, saudara nggak bisa tolong dia dengan tulus, saudara nggak melindungi dia, belum bisa melindungi dia tanpa kepentingan. Banyak orang diseret di gereja, tapi kondisi hati masih keras dan belum siap. Aplikasinya dalam hidup kita gini, jika ada orang yang belum siap ditabur dengan firman Tuhan, mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak, mau teman, mungkin tetangga saudara. Jangan langsung dibombardir. Pakai ayat lah, pakai quotes lah, dikirimin foto lah, gambar inilah, itulah. Mungkin gini, lebih cocok kita kasih perhatian, buatin minum, belikan makan, ajak makan, temani dia, kasih perhatian, peduli, dan tolong mereka. Nah, biasakan bertanya gini loh, apa yang bisa saya bantu? Oke, saya berharap gini, apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu kita untuk menjadi lebih relevan. Ingat, an open heart is an open mind. Di situ mulainya perubahan akal budi yang terjadi pada berujung dengan perubahan perilaku. Akan ada saatnya hatinya terbuka. Saat itu saya percaya kita semua siap menabur dan that is how we become relevant. Tuhan berkati.